Rana dan Ranu adalah sosok kembar, keturunan manusia. Tetapi pada kelahirannya, mereka memiliki keistimewaan. Ari-ari yang mereka bawa hanya satu ataupun tunggal. Dan ari-ari mereka memancarkan cahaya berwarna putih yang sangat terang. Saya ingin berbicara jernih, ingin berempu dengan kepala dingin. Saya tidak akan memaksa kamu untuk melepas kepercayaan kamu dengan ratumu. Saya tidak memaksa, tapi paling enggak tunjukkanlah kebaikan dalam hati kamu. Saya yakin kebaikan itu masih ada dalam lubuk hati kamu. Kalau memang jenengan punya hati, pulangkanlah. Mereka berdua masih kecil, masih di bawah umur. Tidak bisa. Saya tidak menginginkan yang berlebihan, cuma itu saja. Pulangkanlah teman saya. Mereka berdua itu masih di bawah umur. Kau benar, di dalam hati saya masih terbesit rasa kasihan pada kalian. Tapi untuk membebaskan Rana dan Ranu, itu bukan wewenang saya. Saya tidak memiliki kekuasaan atas mereka berdua. Oke, baik. Saya datang kemari hanya untuk menghadang. Sebenarnya, asal kau tahu manusia, saya diperintahkan langsung oleh Ratu Martakira untuk membunuh kalian. Tetapi itu bukan caraku. Selagi kau tidak melawan denganku, saya akan memaafkan kalian. Saya akan membiarkan kalian pergi. Oke. Baiklah, saya tidak akan meminta kebebasan mereka. Tapi kami mohon, tunjukkan satu kebaikan saja dari diri jenengan. Tunjukkan, buktikan pawan jenengan itu memang benar-benar makhluk yang baik. Dengan tidak menyerang kalian, dengan tidak melawan kalian, itu suatu kebaikan dariku untuk kalian. Jangan meminta lebih. Kau mau kebebasan mereka, itu adalah sifat. Kau perlu temui satu panglima tertinggi dari kerajaan Ratu Martakira. Saya nggak ingin bertemu sama mereka. Mereka sudah dikuasai oleh keserakahan. Saya tidak mau. Kalau dengan bertemu dengan kami tidak ada serangan, itu adalah sifat jenengan. Tapi tunjukkan kebaikan dari jenengan. Saya ingin tahu sebenarnya yang membuat mereka itu lebih dan lebih kuat ataupun lebih khusus untuk Rana dan Ranu mempunyai kemampuan lebih. Itu kenapa? Saya cuma ingin tahu itu saja. Tunjukkan satu kebaikan saja pada kami. Saya tidak ingin meminta kebebasan mereka. Setelah itu terserah jenengan mau ngapa. Cuma ingin tahu saja kenapa anak sekecil mereka bisa mempunyai kemampuan yang lebih. Karena bagi saya mereka belum tahu untuk mengatur kebaikan, mengatur kemampuan mereka itu untuk apa. Emosionalnya masih labil, belum bisa berpikir secara jernih. Saya beri satu rahasia kepada tentang mereka berdua. Duduk kembali. Baik. Harus dari mana saya mengatakan? Karena bagaimanapun juga, saya lebih mengetahui tentang rahasia mereka berdua ketimbang kalian. Saya yang sudah dari dulu mengintai, mengawasi mereka sejak bayi. Setahun jenengan, saya akan setia
untuk mendengarkan apa yang akan jenengan jelaskan tentang mereka, Rana dan Ranu. Rana dan Ranu adalah sosok kembar, keturunan manusia. Tetapi pada kelahirannya, mereka memiliki keistimewaan. Ari-ari yang mereka bawa hanya satu ataupun tunggal. Dan ari-ari mereka memancarkan cahaya berwarna putih yang sangat terang. Dari kelahiran mereka, seluruh makhluk yang berada di hutan yang mereka tinggali bersorak. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak ikut gembira atas kelahirannya. Mereka dilahirkan di gunung yang tandus. Tetapi setelah lahirnya mereka ke dunia ini, seketika gunung yang tandus itu berubah menjadi gunung yang sangat subur, yang sangat hijau. Itu yang pertama. Yang kedua, Rana dan Ranu sejatinya memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi karena umurnya yang belum memenuhi syarat, kekuatan itu tidak akan muncul. Saya tahu ada seseorang yang kalian incar, yaitu si dukun. Dan asal kau tahu juga, dukun itu lebih mengetahui Rana dan Ranu ketimbang saya. Itu mengapa Rana dan Ranu diincar oleh dukun tersebut. Tetapi karena dukun itu tidak memiliki banyak kekuatan untuk mengambil mereka berdua, dukun tersebut meminta bantuan kepada Ratu Martakira untuk mengambil mereka berdua. Karena kekuatan Rana dan Ranu yang sangat-sangat luar biasa. Pada dasarnya, kekuatan yang kau lihat sekarang dari diri Rana dan Ranu adalah kekuatan asli dari mereka. Kami dari pihak Ratu Martakira hanya mempercepat keluarnya kekuatan mereka. Karena jikalau menunggu umur yang sudah cukup, itu sangat lama. Tapi itu satu tindakan yang gabah. Belum saatnya padi dipanen, tapi ratu kalian itu menginginkan itu semua dipanen. Itu cuma akan menghasilkan kerusakan belaka, tidak ada kebaikan di dalamnya nantinya. Untuk soal itu bukan wewenangku. Saya tidak memiliki kekuasaan atas itu semua. Keberadaan mereka pun saya tidak mengetahuinya. Satu panglima yang lebih tinggi daripada saya yang membawa mereka berdua. Saya tahu di belakangmu berdiri dari sejenisku yang sangat kuat-kuat. Saya tahu, saya mengetahui itu. Tetapi diukur dari mata saya, kekuatan yang berada di belakangmu
itu belum cukup untuk mengalahkan panglima yang berada di atas saya. Asal kau tahu manusia, saya berbicara jujur. Ratu Martakira kekuasaannya sangat luas dan dia sangat kuat. Dia tidak akan sembarangan memilih bala tentaranya. Setiap bala tentara yang mengikuti Martakira adalah makhluk-makhluk pilihan. Saya semenjak dilahirkan berlatih keras hanya untuk diakui oleh Ratu Martakira. Lantas, apakah kamu tahu juga, untuk menutup semua itu, mereka kuat sebelum pada waktunya, dan sadar mereka untuk kembali normal seperti sedia kala. Apakah jenengan juga tahu tentang hal itu? Saya tidak ingin lebih, saya cuma menginginkan itu saja. Kau janji satu hal, jangan bicarakan ini kepada yang lain. Baik, saya janji tidak akan berbicara ini kepada yang lain. Semua tentara-tentara teman jenengan tidak akan kubocorkan apa yang jenengan katakan kepada mereka. Dukun yang meminta Ratu Martakira mengambil Rana dan Ranu itu hanya menginginkan kekuatan mereka. Setelah kekuatan mereka diambil, raga Rana dan Ranu akan dibiarkan membusuk, dimakan hewan di hutan ini. Astagfirullah. Hanya itu yang saya sampaikan. Satu hal lagi. Apalagi yang ingin kau ketahui? Iya. Sudah terlalu banyak rahasia yang saya bongkar kepadamu. Bukan itu yang ingin saya ketahui. Kelemahan satu. Itu yang dari tadi. Apa yang membuat itu menjadi lebih kuat? Apakah emang ada suatu benda yang bisa membuka kekuatan tersebut sebelum pada waktunya kekuatan tersebut terbuka sendiri? Saya sudah sempat melihat. Yang tadi saya melihat, mereka berdua itu sama-sama memegang tongkat bambu kuning yang sejatinya tongkat bambu kuning banyak ditakuti oleh bangsa jin yang lainnya, tetapi ini lain dengan yang ini. Mereka berdua memegang tongkat bambu kuning. Apakah dari tongkat tersebut kekuatan dari mereka itu terbuka? Mungkin untuk saat ini saya yakin sekali kau berpikiran bahwasanya kekuatan mereka berada di tongkat kuning itu. Bukan kekuatan di tongkat kuning itu, tapi apakah tongkat tersebut, dengan adanya tongkat tersebut, kekuatan mereka itu terbuka sebelum pada waktunya? Memang benar yang kau ucapkan, tetapi tidak sesederhana itu. Bila mana kau berhasil merebut tongkat kuning itu tidak akan merubah apapun. Memang benar, kekuatan mereka muncul atas bantuan dari tongkat bambu kuning tersebut. Tetapi dengan merebut tongkat tersebut pun tidak akan mengurangi sedikit pun kekuatan dari Rana dan Ratu. Baik, saya tidak ingin mengurangi juga. Saya cuma ingin kesadaran mereka. Ya, itu. Saya tidak ingin menginginkan kekuatannya. Saya cuma ingin kesadarannya kembali. Sungguh manusia,
Saya tidak tahu bagaimana caranya menyadarkan mereka. Tetapi ini mungkin patut kau coba. Mungkin setelah ini, setelah saya berbicara kepadamu, saya akan kembali hanya dengan nama. Tidak mungkin. Saya yakin Ratu Martakira sudah mengetahui ini. Tetapi tenang saja, saya sudah siap. Satu yang bisa kau lakukan atas keselamatan mereka dan kesadaran mereka. Dekatkan jiwanya dengan raga Rana dan Ranu. Mungkin itu bisa mengembalikan kesadaran mereka. Salam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata tidak sejahat itu. Oke. Oke, nanti di belakang saya ceritakan ya, Nus ya. Nanti ini kilo banget. Oke, nanti di belakang kita ceritakan terus. Soalnya ada penjelasan yang lebih jelas di sini dibandingkan penjelasan kemarin yang waktu ada pengakuan dari pendamping gurunya yang sudah ikut membesarkan Rana dan Ranu itu ya. Ini ada rahasia lagi. Sebentar. Sebenarnya yang masuk ke dalam tubuh saya ini siapa? Oke, nanti kita bisik-bisik. Itu adalah salah satu tentara dari Ratu Martakira. Ya sudah, nanti izinkan saya untuk menonton videonya. Biar saya jelas, jangan juga jelas. Oke ya, oke teman-teman ya. Kembali. Mohon maaf ya, ini saya potong dulu supaya daripada nanti saya panjang lebar nggak pas ucapannya, nanti suruh Mas Ade ini melihat video ini langsung ya. Iya. Ini nanti ini dipotong dulu nih.